Wah, 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 kejutan besar kembali datang. Sudah di tanah air bahkan belusukan tanpa pengumuman, Patrick Kluivert ternyata siap pimpin timnas Indonesia. Kehadiran Patrick Kluivert di Indonesia tanpa sorotan media menjadi kejutan besar. Timnas Indonesia harus bersiap karena perubahan besar sedang menanti. Simak detail lengkapnya di sini. Pelatih Cina ketar-ketir, kabar pahit untuk Branko Ivanovic jelang lawan timnas Indonesia. Pelatih Cina dilaporkan gelisah menjelang laga melawan timnas Indonesia. Media lokal mengungkapkan bahwa Branko Ivanovic menghadapi tekanan besar setelah sejumlah kabar buruk mengenai kondisi timnya. Apakah Indonesia akan mengejutkan Cina di laga mendatang? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Top Marco Top dan Alhamdulillah. Lagi FIFA bantu timnas Indonesia dapatkan peluang emas. Piala Dunia 64 tim resmi diumumkan. FIFA baru saja mengumumkan rencana Piala Dunia 64 tim dan ini bisa menjadi titik balik bagi timnas Indonesia. Lebih banyak tim, lebih banyak kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk bersinar. Simak fakta lengkapnya di sini. Alhamdulillah wa syukurillah. Kevin Dix ternyata pulih lebih cepat. Timnas Indonesia siap tampil kuat lawan Cina dan Jepang. Berita baik datang untuk timnas Indonesia. Kevin Dix yang sebelumnya cedera kini pulih lebih cepat dan siap memberikan kontribusi besar. Akankah kehadirannya menjadi kunci kemenangan melawan Cina dan Jepang? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah, 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 kejutan besar kembali datang. Sudah di tanah air bahkan belusukan tanpa pengumuman, Patrick Kluivert ternyata siap pimpin timnas Indonesia. Kehadiran Patrick Kluivert di Indonesia tanpa sorotan media menjadi kejutan besar. Timnas Indonesia harus bersiap karena perubahan besar sedang menanti. Simak detail lengkapnya di sini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah tidak sabar bertugas bersama timnas Indonesia. Patrick akan memimpin timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menghadapi laga krusial melawan Cina dalam kurung 5/6 dan Jepang dalam kurung 10/6. Saat ini skuad Garuda berada di posisi keempat klasemen dan dalam misi untuk menembus babak selanjutnya. Indonesia harus memaksimalkan 2 laga tersisa dan bertahan di posisi mereka saat ini. Patrick Kluivert sangat senang bisa kembali ke Indonesia. Menurutnya, ini adalah waktu yang tepat untuk segera mempersiapkan tim jelang duel penentu nasib pada bulan Juni mendatang. Tentunya, tim pelatih akan memberikan semua kemampuan demi bisa mendapatkan hasil maksimal. Senang bisa kembali ke Indonesia. Bersiap-siap untuk babak penting berikutnya, tulis Patrick Kluivert dalam unggahan Instagramnya. Sementara itu, 2 asisten pelatih lain juga sudah tiba di Indonesia. Alex Pastor sebelumnya mengabarkan penerbangannya menuju ke tanah air. Terbaru pada Jumat lalu, dia sudah mengunggah foto di hotel sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hotel ini memang biasa digunakan oleh pemain timnas menginap sebelum berlaga atau dalam pemusatan latihan di Jakarta. Denny Lanzaat juga memberikan kabar yang sama. Dia sudah tiba di tanah air dan bergabung bersama tim kepelatihan timnas. Tentunya mereka masih menunggu semua pemain berkumpul dan beradaptasi di Jakarta. Senang bisa kembali lagi, tulisnya di Instagram. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menggelar pemusatan latihan di Bali pada tanggal 26 Mei nanti. Beberapa pemain abroad juga sudah tiba di sana meski agenda timnas belum dimulai. Bali dipilih karena memiliki fasilitas lengkap dan pemain diharapkan bisa fokus untuk mempersiapkan diri.
Mereka juga memiliki waktu yang lebih panjang dan berharap bisa mendapatkan hasil maksimal. Bahkan kabar terbaru para pelatih sudah belusukan ke salah satu tim Liga 1 Indonesia. Patut kita tunggu berita terbaru, pasti akan lebih seru. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to. Pelatih Cina ketar-ketir, kabar pahit untuk Branko Ivanovic jelang lawan timnas Indonesia. Pelatih Cina dilaporkan gelisah menjelang laga melawan timnas Indonesia. Media lokal mengungkapkan bahwa Branko Ivanovic menghadapi tekanan besar setelah sejumlah kabar buruk mengenai kondisi timnya. Apakah Indonesia akan mengejutkan Cina di laga mendatang? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Media Cina Sohu menyebut jika Branko Ivanovic terancam bakal dipecat dari kursi kepelatihan tim Dragons jika tumbang dari timnas Indonesia. Cina dijadwalkan akan melakoni 2 laga pamungkas dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjadi salah satu lawan yang akan dihadapi Cina dengan pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 5 Juni 2025. Di tengah-tengah persiapan 2 laga pamungkas tersebut, terdapat rumor yang menyebut jika pelatih Cina, Branko Ivanovic terancam akan dipecat. Hal itu disebabkan karena Cina yang kini berada di dasar klasemen sementara grup C dengan hanya mengantongi 6 poin. Jika negeri tirai bambu itu ingin lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, maka mereka minimal harus bisa menduduki peringkat keempat. Timnas Indonesia sendiri kini menjadi tim yang menduduki peringkat keempat di klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Ini artinya Cina harus bisa mengalahkan timnas Indonesia demi meraih asa untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Media Cina Sohu menyebut jika tim Dragons tumbang dari skuad Garuda, maka hal tersebut akan langsung berdampak kepada sang pelatih, Branko Ivanovic. Sohu menyebut jika Branko Ivanovic berpeluang akan langsung dipecat dari kursi kepelatihan Cina jika menelan kekalahan dari timnas Indonesia. Selain itu, situasi akan semakin buruk bagi Branko Ivanovic seandainya Cina juga alami kekalahan dari Bahrain. Jika kami dalam kurung Cina gagal lolos ke babak play-off, Ivanovic akan dipecat, tulis Sohu yang dikutip pada Sabtu dalam kurung 17 Mei 2025. Tim sepak bola pria Tiongkok akan memulai proses penggantian staf pelatih pada bulan September lanjutnya. Lebih lanjut, Sohu menuliskan bahwa Federasi Sepak Bola Cina dalam kurung CFA telah memiliki rencana untuk mencari sosok pengganti dari Branko Ivanovic. Sohu menyebut jika Cina tumbang dari timnas Indonesia, maka sosok pelatih baru itu akan langsung bertugas pada September mendatang. Dalam waktu yang singkat, siapa yang akan memikul beban dan menjadi pelatih kepala yang baru? Telah diketahui bahwa CFA telah memiliki rencana untuk hal ini, tulis Sohu. Jika Ivanovic gagal memimpin timnya ke babak play-off, tim sepak bola pria Cina tidak akan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 di AS, Kanada, dan Meksiko dan akan memasuki periode pembangunan kembali. Lanjutnya, sejak ditunjuk sebagai pelatih Cina, Branko Ivanovic telah memimpin dalam 12 pertandingan dengan hasil yang cukup buruk. Dari 12 pertandingan yang telah ia pimpin, Cina hanya meraih 3 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 7 kekalahan. So I won't
to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Top Marco Top dan alhamdulillah. Lagi FIFA bantu timnas Indonesia dapatkan peluang emas. Piala Dunia 64 tim resmi diumumkan. FIFA baru saja mengumumkan rencana Piala Dunia 64 tim dan ini bisa menjadi titik balik bagi timnas Indonesia. Lebih banyak tim, lebih banyak kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk bersinar. Simak fakta lengkapnya di sini. Piala Dunia 2030 diusulkan diikuti 64 negara. Presiden FIFA Gianni Infantino menjanjikan perayaan spesial 100 tahun. Rencana Piala Dunia 2030 diikuti jumlah negara yang mencapai rekor 64 tim tampak mendekati realisasi. Jumlah peserta Piala Dunia terakhir pada 2022 di Qatar yaitu 32 negara. Mulai 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada akan menyambut 48 negara peserta. Piala Dunia berisi 48 negara belum bergulir, sudah ada usulan untuk menggelar piala diikuti 64 tim. Usulan tersebut dilancarkan Presiden CONMEBOL asal Paraguay, Alejandro Dominguez. Musababnya adalah Piala Dunia 2030 adalah perayaan 100 tahun pesta terakbar sepak bola dunia. CONMEBOL bakal kebagian menggelar 3 pertandingan yang masing-masing dihelat di Uruguay, Paraguay, dan Argentina. Pihak CONMEBOL merasa 1 pertandingan di tiap negara terlalu sedikit sehingga mengusulkan lebih banyak pertandingan dengan lebih banyak negara. Usulan tersebut kembali mengemuka dalam Kongres Tahunan FIFA ke-75 yang digelar di Paraguay pekan ini. Dalam kesempatan tersebut, Dominguez tidak menyebutkan implisit usulan Piala Dunia 64 negara, tetapi memberi kode keras. Dia menyebut pertandingan bagaimana seseorang merayakan ulang tahun ke-49 dan 51 bakal berbeda dengan ulang tahun ke-50, tulis The Athletic. Presiden FIFA Gianni Infantino yang dikenal senang berekspansi menyambut positif. Selebrasi 100 tahun akan menjadi sesuatu yang spesial, ucap Infantino dilansir dari The Athletic. Saya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan Alejandro dalam kurung Dominguez dalam pidatonya dalam kurung tentang Piala Dunia 2030. Dia berkata pada kita semua untuk berpikir bagaimana caranya sebenar-benarnya perayaan, jadi semua usulan adalah ide bagus. Andai Piala Dunia benar akan diikuti 64 negara, makin besar peluang bagi negara berkembang untuk ikut serta. Timnas Indonesia saat ini diuntungkan dengan penambahan peserta menjadi 48 tim di Piala Dunia 2026. Tim Garuda saat ini menghuni peringkat 4 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika bertahan di posisi itu, tim asuhan Patrick Kluivert akan melaju ke putaran 4. Jika Piala Dunia diikuti 64 negara, peringkat 4 tersebut berpotensi berhadiah kelolosan langsung. Bukan cuma negara papan tengah Asia, negara-negara mungil di benua lain pun akan kecipratan kebijakan ekspansi tersebut. Alhamdulillah wa syukurillah.
Kevin Dix ternyata pulih lebih cepat. Timnas Indonesia siap tampil kuat lawan Cina dan Jepang. Berita baik datang untuk Timnas Indonesia. Kevin Dix yang sebelumnya cedera kini pulih lebih cepat dan siap memberikan kontribusi besar. Akankah kehadirannya menjadi kunci kemenangan melawan Cina dan Jepang? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Timnas Indonesia mendapatkan kabar gembira sebelum laga lawan Cina dan Jepang bulan depan. Kabar tersebut datang dari negeri Denmark. Bintang FC Copenhagen, Kevin Dix, dinyatakan bisa sembuh dari cedera lebih cepat dari perkiraan. Sebelumnya, Kevin Dix divonis tidak bisa tampil di sisa musim bersama FC Copenhagen. Dirinya mengalami cedera di bagian paha pada April 2025. Hal ini membuatnya harus absen di sisa musim 2024/2025. Kabar tersebut dikonfirmasi dari media asal Denmark, Ekstrabladet. Kini, FC Copenhagen masih memiliki 4 laga sisa di kompetisi musim ini. Mereka masih menyisakan 3 laga di Liga Denmark dan 1 laga final Piala Denmark. Selain Kevin Dix, Birger Meling juga bakal menyusul pulih cepat dan berpeluang tampil untuk FC Copenhagen. Keduanya sudah melakukan latihan sejak Kamis (15 Mei 2025). Kami melakukan segala yang kami bisa untuk mendapatkan Birger (Meling) dan Kevin (Dix) kembali, ujar pelatih FC Copenhagen Jacob Neestrup dilansir bolasport.com dari Ekstrabladet. Dan melihat apakah mereka dapat memainkan peran musim ini, lanjutnya. Meski sudah bisa berlatih, Jacob tidak bisa menentukan kapan keduanya bakal siap tampil untuk tim. Apakah itu akan terjadi pada hari Minggu depan, final piala, atau tidak sama sekali? Saya tidak dapat mengatakannya. Tetapi apa yang kami lakukan, apa yang kami bisa untuk mempersiapkan mereka bermain, lanjutnya. Kembalinya Kevin Dix jadi sinyal positif bagi skuad Garuda. Pasalnya, skuad Garuda bakal menghadapi 2 laga krusial di sisa ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Cina dan Jepang. Laga lawan Cina bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, mereka bakal bertandang ke markas Jepang di Suita Football City Stadium. 2 laga tersebut bakal jadi penentu nasib merah putih jika ingin mewujudkan mimpi ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bisa lolos langsung ke putaran final dengan cara finish sebagai 2 besar di ronde ketiga. Meski begitu, paling realistis skuad Garuda bisa menjaga mimpi lolos melalui ronde keempat. Caranya, Timnas Indonesia finish sebagai 4 besar di klasemen akhir grup ronde ketiga. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises.
And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.